Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini, Ibu akan mengajar materi kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran yang kedua. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, mencari kosakata baku dan tidak baku dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh panas atau kalor. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui seni rupa daerah Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 2. Memahami peristiwa pengkristalan dengan penuh kepedulian. 3. Menganalisis peristiwa pengkristalan dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, mengidentifikasi ragam seni rupa daerah Indonesia. Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Mari kita simak teks bacaan berikut. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, dan cinta tanah air serta bangsa. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan dan membaca teks berjudul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan, silahkan carilah kosakata baku dan tidak baku yang ada di dalamnya. Tuliskan pada buku tulismu. Anak-anak, salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan berikut. Perhatikan contoh yang telah Ibu buatkan untuk membantu kalian. Anak-anak, lihatlah contoh tabel ini. Lalu silahkan kalian tulis pada buku tulismu sendiri dan kerjakanlah juga contoh kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang,
kalian akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, kalian tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kalian dapat merasakan keindahannya dengan baik. Mari kita simak bacaan berikut ini untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil atau batik, tenun, dan songket, seni anyaman, seni ukir, seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya anyaman, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif megamendung yang terkenal. Anak-anak, seni rupa daerah yang berikutnya yaitu seni patung. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan cara membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Anak-anak, gambar yang terdapat pada layar HP ataupun laptop kalian adalah salah satu contoh dari seni patung daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak, seni yang berikutnya yaitu seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyaman dan juga seni ukir. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Bahan-bahan yang biasanya digunakan itu sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyaman digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Berikut adalah contoh dari seni anyaman. Lihat pada gambar yang ada di layar HP atau laptop kalian.
Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Contoh seni ukir yaitu ada seni ukir Bali. Seni ukir Bali ini biasanya berhubungan dengan agama Hindu dan menggunakan motifnya itu tumbuhan, manusia, dan binatang. Selain seni ukir Bali juga ada seni ukir Jepara atau Jawa, berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Anak-anak, bersama dengan kelompokmu, isilah kolom-kolom yang ada pada buku tema 7 halaman 172 dengan keterangan sesuai dengan jenis seni rupa di daerahmu. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman anak-anak semua. Anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.